بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا بنياتهم وعملنا بعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua sampai saat ini, sampai detik ini masih dikaruniai berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa dan insya Allah mau menambah bekal kita menuju alam akhirat. Kita mengisi waktu kita dengan berbagai amal kebajikan, dan insya Allah duduk kita sejenak di majelis nanti ini bisa benar-benar menambah iman takwa kita kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, saya langsung aja malam ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai satu masalah yang menurut saya sangat penting dan perlu diketahui oleh semua kita walaupun bukan ahlinya. Apa? Yaitu bagaimana sikap kita menghadapi atau melihat, menyaksikan orang yang dalam keadaan sakratul maut. Mau ndak mau itu mungkin kan ada orang yang takut, ada yang kulino biasa ngadepi gitu. Tetapi seperti ini kita perlu tahu juga, dan itu standar operasional umum. Diapakan orang ini? Diyasinkan dalilnya mana? Dia kasih air, minumkannya gimana? Itu kan ada. Dan kalau pertanyaannya sekarang gini, kita semua sekarang ini sepakat bahwa pasti orang itu mau meninggal, sudah jelas itu. Nomor dua kan kita tidak tahu kapan. Nomor tiga, orang itu husnul khotimah atau tidak bukan karena yang nuntun. Orang itu husnul khotimah atau tidak karena amalnya yang lalu-lalu, yang sudah. Dan kan tapi kalau baca la ilaha illallah, betul orang itu bisa baca atau tidak tergantung amalnya. Di otaknya ini apa, isinya apa. Dan kita semua tahu juga. Pertanyaannya, kalau kita sekarang tahu seperti itu, yang kita perlu ingat juga bahwa kondisi orang yang dalam keadaan sakratul maut itu berat. Riwayat banyak, saking beratnya sampai mati. Justru kalau sekarang gini, kalau orang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah tergantung amal, terus apa? Buat apa kita nuntun? Buat apa kok kita ngasih air? Buat apa? Husnul khotimah, su'ul khotimah itu urusan Allah, itu tergantung amal. Tetapi kita ini bisa paling tidak membantu biar lebih lancar, lebih baik, lebih enak. Logika aja, bukan pakai dalil agama. Ada orang sekarang mau meninggal, saya paling seneng sama ustadznya ini, Habibnya Pak Imam. Dia datang nengok saya meninggal. Pandangan mata saya yang terlihat, wajahnya beliau orang yang saya senangi. Begitu juga nanti ada orang datang, orang yang saya paling tidak seneng. Saya kan, Anda lihat aja, orang sakit itu yang tilik tidak seneng berubah, mukanya berubah. Walaupun tidak bisa ngomong, mukanya jadi merah. Nah, itu kan pengaruh. Terus jadi husnul khotimah? Tidak. Tetapi kita harus bisa, paling tidak kita ini bisa mengkondisikan agar lebih baik, lebih lancar, lebih enak, lebih yang lain. Itu yang bisa dilakukan, dan itu tergantung orang di sekelilingnya. Maaf, gambaran aja. Orang meninggal di rumah sakit. Saya ulangi ya,
husnul khotimah, su'ul khotimah bukan karena yang ngedepi siapa, karena amal. Tetapi akal sehat kita, kalau Anda sekarang lihat yang ngedepi suster, ndak pakai jilbab, lekuk tubuhnya kelihatan, gini-gini terus meninggal. Sama yang ngedepi keluarganya nuntun, pilih mana, udah gitu aja udah. Kalau keluarganya ini ndak tahu agama atau karena takut, orang seperti itu mestinya oh maaf sudah semua keluar aja, biar kita yang ngadepi. Mau pilih mana kita? Meninggal di ngadap anak istri yang kita cintai, orang yang kita senang, atau orang-orang yang mungkin kok nuntun? Ya tidak mungkin. Rumah sakit Islam aja belum tentu nuntun talgin. Pokoknya ini kerja mati karepmu sudah. Infus cabut sudah gitu aja. Ini mungkin ada orang prostati ya toh. Kan tidak ada pikiran gitu-gitu aja. Ini lepas Pak, lepas. Lah di sini ini yang saya bilang kita paling tidak tahulah, bukan terus lu jadi kalau ada orang mati datang semua, bukan. Itu standar umum. Kita muslim ya tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi hal seperti itu. Itu yang tadi yang saya pikir cukup penting ya. Dan yang perlu kita tahu juga, perlu kita ketahui bahwa kematian itu biasanya ada tanda-tandanya. Kalau orang mau menjelang meninggal itu ada tanda-tandanya. Tanda satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Jadi bukan oh pasti begini, itu enggak. Yang nomor dua yang kita perlu ingat, tanda itu kalau terlihat kita masih bisa ya paling tidak itu mungkin talgin atau ini atau itu. Dan kan kita tahu juga bahwa sebagian, malah mungkin sebagian besar orang yang meninggal itu dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidak sadar. Kalau seperti itu gimana? Ini yang cukup penting juga. Dan yang disebutkan dari dalam hadis Rasulullah SAW, diantaranya di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi. Kalau kita mungkin lihat, dan ini hubungannya tadi masalah ini juga. Jadi nanti yang akan saya sampaikan ini apa tindakan kita menjelang meninggal, menjelang kematian, terus setelah kematian. Kalau kita ini tidak paham, mungkin sepele, tapi jadi repot. Bukan jadi su'ul khotimah, tetapi pandangan mata atau orang tuh jadi ya contoh. Dan ini kejadian meninggal di kasur apa namanya, kayak apa namanya, spring bed itu yang agak melengkung, tidak dipindah-pindah, dipindahnya subuh dia sudah melengkung jenazahnya. Loh, ini terus jadi su'ul khotimah? Enggak, tapi kan orang yang layak jadi omongan. Nomor dua, bingung, cuman bengak-bengok, nangis, matanya enggak ditutup, akhirnya matanya mendeli, ditutup, bingung. Bukan yang mati juga tidak ada masalah, tetapi ini kan sepele. Dan itu ada di agama diajari, dituntun agar kita ini sebagai manusia yang berbudaya, tahu agama, tahu akhlak, tata krama, etika, kita ini memperlakukan orang yang meninggal dengan baik. Dan semua orang meninggal matanya terbuka, mulutnya semua terbuka. Makanya harus tahulah hal-hal yang seperti itu. Memang saya sampaikan ya, ada orang-orang yang ahli seperti itu. Tapi apakah Anda itu pasti akan ketemu sama orang yang ahli? Ya paling tidak kita bisa menjalankan sendiri itu. Jangan, wah nanti kan ada panitianya, nanti kan ada Pak Mudin datang, nanti kan ada Mas itu aja yang ngurusi. Ya bener. Tapi kalau Masnya itu tidak ada, apa terus biar mayatnya seperti itu? Enggak. Dan jangan alasan takut. Malah mati itu, menghadapi kematian termasuk nasihat yang paling ampuh. Rasulullah SAW diantara di dalam salah satu riwayat kan juga menyebutkan, ku tinggalkan kepadamu dua, satu bisa bicara Al-Quran, dan yang kedua tidak bicara, apa? Kematian. Kita lihat ini loh dahsyatnya mati, ini loh namanya sakarat, dan kita ini kan pasti mau seperti itu, mau lari kemana gitu. Kalau kita sadar dengan itu, apa bekal kita biar kita bisa senikmat yang kita lihat, atau kita tidak sedahsyat seperti orang yang kita lihat sakarat tadi itu. Dan kalau masalah mungkin menangis, keluar ringus, itu tanda-tanda bukan tanda jelek.
Karena di dalam salah satu hadisnya riwayat Imam Turmudi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang beriman akan meninggal dalam keadaan berkeringat di dahi. Jadi kalau Anda melihat tanda-tanda terus misalnya meninggal di sini keluar keringat, wah ini jangan-jangan tanda jelek. Enggak, itu bukan seperti itu. Bahkan Rasulullah menyatakan orang yang beriman meninggal dalam keadaan berkeringat di dahi. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa jagalah mayat ketika kematiannya dan perhatikanlah 3 perkara atau 3 hal. Yang pertama, bila dahinya berkeringat, sama-sama riwayat di atas tadi. Yang nomor 2, air matanya berlinang atau menangis. Dan yang nomor 3, hidungnya keluar ingus. Biasanya kalau orang nangis keluar ingus, ini kan satu paket satu gandeng. Apakah itu jelek? Tidak. Malah dikatakan maka itu pertanda rahmat Allah kepada si mayit. Mungkin menangis, mungkin apa? Kenapa nangis? Kita kan belum pernah mati balik, wallahu a'lam. Tetapi ulama menerangkan bisa juga karena mereka menyesali keadaannya. Ada ulama bilang juga bisa jadi karena dia itu mau berpisah dengan keluarganya. Ini Pak, pergi tidak balik loh. Mau pergi haji aja yang nganterkan satu kampung nangis gerung-gerung, ini pergi ndak balik kan mau dilepas pikiran. Wong kita mau pergi ya kemana aja bingung nanti ini yang anu gimana, ini pergi ndak kembali. Ada juga riwayat ulama yang menerangkan bisa jadi mereka ini menangis karena malu sama Allah. Kan ada riwayat di hadits qudsi dikatakan bahwa mayit itu kalau dimasukkan ke tanahnya itu bilang, anak cucu Adam, kamu lahir suci bersih, kenapa balik ke saya jadi seperti ini, hitam kelam seperti ini. Dan banyak riwayat-riwayat lain. Dan tadi hubungannya dengan itu Rasulullah menyebutkan sebaliknya, bila mendengkur seperti dengkuran sapi ngorok, tetapi tidak semua ngorok terus itu jelek, jangan salah Anda ya, mendengkur. Nomor 2, merah padam mukanya, warnanya berubah gitu. Nomor 3, gerahamnya berbunyi gemertak. Ulama menyebutkan kesemuanya tanda datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, tetapi tidak pasti. Tadi disebutkan di sini mendengkur, merah padam mukanya, gerahamnya berbunyi. Tetapi logika kita juga mengatakan itu tanda-tanda kurang baik, bukan berarti su'ul khotimah, tidak. Karena ada juga kita mungkin kan lihat gini, ini kadang orang-orang ini salah kaprah ya, sudah diyasinkan kok tidak mati-mati ya. Nah ini yasin ini Israel apa gimana? Terus nanti bilang ini padahal sudah begini sudah begitu ngorok, padahal orangnya sholat di masjid. Ini jangan-jangan punya pesugihan. Ngorok ndak ngorok bukan masalah itu. Lah kalau memang sekarang sakitnya paru-paru ya ngorok, sakitnya jadi bukan pasti seperti ini. Yang jelas semua itu ditentukan amal seseorang. Dan kalau ada mungkin kita lihat orang baik begini tapi kok sakit kayak gitu, itu berarti azab. Yang bilang siapa sakit itu azab? Kan ada juga Rasulullah juga menyebutkan di dalam hadis-hadisnya, bisa jadi justru untuk meningkatkan derajat orang itu, bisa jadi untuk lebih membersihkan orang itu. Nabi Ayub itu apa punya dosa? Rasulullah juga sakit, Rasulullah punya dosa, Rasulullah sakit, mau meninggal Rasulullah sakit 2 minggu sakitnya, malah kepalanya sampai diikat. Rasulullah menghadapi sakarat. Di dalam riwayat ada sahabat-sahabat yang umat sekarang kan bilang enggak mungkin, ya terserah mau percaya yang mana. Tetapi di dalam riwayat dikatakan Rasulullah berat kan. Terus orang berpikir kalau Nabi seberat itu apalagi umatnya. Riwayat seperti ini tergantung dari mana kita memandangnya. Kalau kita memandang secara logika biasa, seorang Rasul, Habibullah, utusan Allah, manusia yang paling dicintai Allah seperti itu, apalagi kita. Tetapi kalau kita lihatnya di dalam riwayat kan disebutkan Rasulullah itu justru berat karena cinta sama kita. Saat melihat seperti ini kematian, Rasulullah bilang, ya Allah timpakan sakitnya yang sakarat ini biar saya yang rasakan, jangan sampai umat saya yang rasakan. Kalau kita lihat dari sisi itu kita akan lihat oh lain, oh pantas. Gimana? Wallahu alam. Tetapi yang pasti
Yang jelas pasti kematian itu ada, peristiwa menjelang kematian itu dahsyat, dan kita yang masih hidup masih bisa berperan agar mengurangi kedahsyatannya, mengurangi kengerian. Pak, orang lihat malaikat loh Pak. Nabi Muhammad itu ketemu malaikat Jibril pulang drodok terima wahyu. Ini lihat malaikat maut. Dan malaikat maut tadi saya sampaikan juga, datangnya, rupanya, baunya, segala macam tergantung amal seseorang semasa hidup. Tetapi semua bisa dikondisikan. Dan langsung kalau kita lihat juga riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa peristiwa sakarat itu tidak lama, yang biasa tidak lama, hanya berkisar menitan, mungkin 10 menit, seperempat jam atau sekitar itu. Kalau Anda bilang orang mungkin sudah ngorok berhari-hari, itu kan belum sakarat itu gitu loh. Tetapi yang betul-betul sakarat, dan menurut orang-orang yang sudah berpengalaman, di antara tanda-tandanya, kalau di ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa taala di situ kan menyebutkan waltafatis saku bisak, betisnya sudah bertemu. Kok betis? Apa ini? Dengkul ini sudah mepet seperti itu, kupingnya sudah juga. Kalau kita lihat tanda yang jelas diantaranya proses kematian itu konon bermula dicabut ruh itu dari kaki, naik ke atas, keluarnya lewat mulut. Makanya Rasulullah menyebutkan bahwa mulut itu terbuka dan mata itu mengikuti jalannya ruh. Jadi biasanya mulutnya terbuka, matanya melihat, dan itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena bermula dari kaki, yang pengalaman itu biasanya melihat dingin itu dimulai dari kaki, naik sampai dengkul, sampai pupu, naik terus sampai sini, dan itu yang proses yang betul-betul terakhir. Kalau Anda bilang terus apa di antara tanda-tanda yang lain, mata itu seperti kosong. Pandangan melihat mungkin untuk yang sadar melihat, tapi seperti kosong. Karena apa? Karena memang yang sudah disaksikan dia itu bukan yang ada di hadapannya. Sudah hilang muncul, hilang muncul, hilang muncul. Termasuk juga apa? Dikatakan kadang ucapannya kalau kita lihat mungkin bilang wah kok gelandur ngomongnya. Bukan gelandur, dia berucap sesuai apa yang dia lihat. Makanya kadang orang lihat, saya kok lihat simbah ini, saya lihat ibu ini, saya lihat ya ustadz ini, karena memang dia menyaksikan seperti itu. Kenapa? Di peralihan antara alam barzah dengan alam dunia. Dan kalau kita bisa membantu agar lebih baik, kan jauh lebih enak, lebih nikmat. Buat siapa? Buat si calon mayit dan buat orang yang hadir itu sendiri. Saya tidak akan membawakan ayat-ayatnya, tetapi langsung aja tindakan apa yang kita lakukan ya. Yang pertama, menjelang kematian ini yang termasuk paling penting dan ada tuntunannya di dalam agama, yaitu ditalginkan. Ditalginkan ini dituntun dengan apa? Dituntun dengan membaca la ilaha illallah. Kenapa kok dituntun dengan membaca la ilaha illallah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, disabdakan oleh Rasulullah, dakhalal jannah, akan masuk surga. Untuk meraih itu kita dianjurkan untuk menuntunnya. Makanya di dalam hadis, dan hadis ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah. 1, 2, 3, 4, 5 penghimpun hadis meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang tidak persis sama, tetapi intinya sama. Apa? Talginkanlah, laginu mautakum bila ilaha illallah. Talginkanlah, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal. Ulama menerjemahkan kata mautakum dengan orang yang akan meninggal dengan kalimat apa? La ilaha illallah.
Kenapa? Karena tadi itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis yang disebutkan bahwa siapa yang akhir ucapannya dari Allah masuk surga, itu juga termasuk hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim dan Ibnu Majah. Tetapi yang kita perlu ingat, talqin ini juga ada tata caranya. Jangan asal mentalginkan. Niat baik mau talqin, tetapi karena tidak punya ilmu malah getak-getak, yang mau meninggal malah sumpek nanti akhirnya. Jadi niatnya baik, tetapi caranya, jangan lupa cara itu mempengaruhi hasil. Saya lihat ada laler atau lalat hinggap di sarungnya sini. Ya kan saya bisa gini aja, bisa, ndak usah. Orangnya kaget malah ngamuk teman-teman. Loh, saya ini mau ngusir nyamuk, betul, tapi caranya keliru, jangan gitu. Lah, kita dalam urusan talqin ini ulama juga menuntun ada aturan-aturan, jangan sampai kita keliru malah nanti fatal. Apa yang termasuk penting? Ada ulama menyebutkan bahwa sebaiknya ditalqinkannya itu dengan kalimat Allah Allah. Kenapa? Karena ada yang berpendapat bahwa nanti kalau nyebut la ilaha belum sampai Allah meninggal. Itu pendapat, silahkan. Yang penting mesti ingat sama Allah, mau istighfar, mau Allah Allah apa. Kalau ternyata la ilaha tapi terus meninggal, toh niatnya juga mau baca illallah, jadi ya insya Allah enggak apa-apa. Jangan terus waduh ini tadi piye nih, baru ilaha terus sudah meninggal. Allah kan tahu niat kita, wong tidak diucap juga Allah tahu. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Tetapi mau aman Allah Allah aja ya monggo silahkan. Tetapi yang perlu kita ingat ya, yang kita tuntun itu orang itu mampu membaca, dan kita ini hanya sekedar mengingatkan, jangan maksa atau getak-getak loh. Sekarang orang tidak sadar sudah seminggu malah la ilaha illallah, ini malah pas ganggu orang sudah. Bukan seperti itu gitu loh. Orangnya sadar, dijak omong connect, ya dibacakan la ilaha illallah. Kok kita ragu, sadar ndak? Ya sudah disebutlah 2 kali atau 3 kali, sudah gitu aja. Apa Allah Allah. Tapi kalau kira-kira matanya merem, ndak ada respon sama sekali, ya sudah, daripada diem zikiran, ya sudah monggo terserah sudah. Tapi yang anulah, jangan bukan seperti itu gitu. Kalau dia memang mampu bisa membaca, bisa mendengar sadar, itu baru kita paling tidak ya, kalau kita tahu gini ndak mentalkinkan, ya maaf buat apa kita belajar cari ilmu ngrungokke ceramah ini. Justru kita tahu itu kita harus awas, langsung kita lakukan. Itu yang saya bilang, ini mutlak, setiap muslim kita harus paham ini gitu loh. Kita lihat gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat, walaupun bukan riwayat yang sahih, konon ada seorang anak Yahudi pernah membantu Nabi mengambilkan sandal, atau pernah membantu Nabi mengambilkan wudhu atau apa. Singkat cerita, si anak Yahudi tadi sakit, dan kita lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat anak ini kok tidak kelihatan berapa hari. Rasulullah tanya kepada ayahnya yang Yahudi, anak kamu mana, kok tidak kelihatan, sakit, saya boleh menjenguk? Masuk, silahkan. Rasulullah masuk, dijenguk. Dan saat Rasulullah SAW menyaksikan si anak tadi, Rasulullah mampu melihat bahwa ini anak kelihatannya sudah di akhir umur, sudah menjelang sakarat. Rasulullah menyebutkan sama anak itu, wahai anak, sebutlah la ilaha illallah. Anak tadi bingung, lihat Nabi terus lihat bapaknya, lihat Nabi lihat bapaknya, seperti takut mau nyebut, ya kepengen nyebut tapi takut sama orang tuanya. Bapaknya saat itu bilang, terserah kalau kamu mau membaca itu. Akhirnya anak itu membaca, dan tidak lama setelah itu meninggal. Rasulullah keluar dari rumah Yahudi tadi dengan gembira, tersenyum. Sahabat tanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Rasulullah menyebutkan, alhamdulillah saya mampu menyelamatkan anak tadi itu dari neraka. Riwayat ini memang kalau mau dikritisi, anak itu kan berak, semua masuk surga masih anak kecil. Tetapi disebutkan di situ sudah usia baligh, tetapi masih anak lah gitu. Dan ini kan tadi saya bilang, kuncinya apa?
Dengan dia membaca la ilaha illallah itu pun sudah menjadi satu insya Allah jaminan, karena itulah kunci surga. Yang nomor dua, mentalkinkan calon mayit ini dengan cara yang halus. Jangan memaksa, jangan membuat kaget, ayo baca cepet. Itu bukan mentalkinkan itu. Saya ulangi ya, maaf, ini sepele tetapi bisa fatal. Sudah orang sakit mau bengok ndak bisa, yang didepi orang bodoh. Wes pegel tok itu rasanya. Sebetulnya mau bengok-bengok tapi sudah ndak kuat kok. Jadi kita ini yang hidup mesti seger perlu lihat. Oh ini jangan, kelihatannya kok mukanya malah berubah, malah dia apa namanya, marah begini begitu. Itu yang harus kita ingat selalu. Dan dengan tadi itu, dengan kita faham hal-hal seperti ini, kita muslim, kita tahu siapapun, entah itu keluarga, kenal, maaf ya, mungkin kecelakaan duek, terus lihat orangnya tahu-tahu kelihatan, kita lihat, wah ini kelihatannya mau meninggal ini, kok nafas, ya sudah langsung kita tuntun. Kita tahu ini muslim, kita tuntun. Jangan asal orang sakit dituntun, tilik orang sakit menggos-menggos la ilaha illallah, la ki apa meneh iki. Ini makanya jadi pakai ini gitu. Orang dulu ini saya belum mau mati ditalginkan terus, malah sumpah dia. Dan ini kejadian benar ya. Ya ada hubungannya dengan ini. Benar ini. Makanya pakai toto coro, adab akhlak itu, toto kromo itu dipakai sama pakai ini juga. Ini benar kejadian. Ada seorang ulama sakit, dijenguk oleh ulama yang lain. Ulamanya itu pakai imamah loh, imamah sorban, sininya tutupan. Jenguknya jam 12 malam. Dia kebetulan di rumah sakit non Islam, sama satpam ulama yang sehat ini mau tilik, ndak boleh Pak Ustadz. Saya dari jauh datang mau menjenguk ini saudara saya, wos ngeyel, pokoknya minta ngeyel jam 12 mau tilik. Ustadz yang sakit tidur kan, sudah di ruangan tidur. Karena maksa masuk, dipaksa sudah masuk. Ini tempat tidurnya ulama yang sehat pakai jubah imamah ini putih-putih semua, tutupan muka ini, terus dia baca doa depannya. Ustadz yang sakit ini ngelirir, kaget ya, la ilaha illallah, merem, melek lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kok orang mati-mati, melek lagi masih ada. Allah ya gelak. Dia bilang mudah-mudahan kamu jauhkan saya dari saya. Tak pikir malaikat Israel we. Orang tidur jam 12 malam tilik orang sakit, sudah pakai jubah, pakai imamah, pakai, dikira si yang sakit ini pikirnya wah malaikat maut Israel. Udah begitu melek, la ilaha illallah, tidur lagi, melek orang mati, misi ada lagi. Ini bener, ini kejadian bener. Kenapa? Ya, kalau jam besok kan ya tahu yang sakit lagi wong tilik iki lah, mau pakai jubah apa pakai apa, tilik jam 12 wayahnya orang tidur ngelilir ketok ya, pikirannya orang sakit ini kan mati sudah. Wong sudah tua, sudah sakit-sakitan, delok loh Israel ini asyhadu alla ilaha illallah. Ini kan sepele tetapi kan bisa fatal ya. Itu tadi masalah talqin. Terus apa juga? Jangan lupa talqin ini hanya untuk orang muslim. Kalau non muslim itu kita tidak punya kewajiban dan tidak dianjurkan untuk talqin. Ada ulama menyebutkan ditawari untuk membaca syahadat. Tadi kalau pertanyaan, kalau tadi riwayat itu Nabi diajak membaca la ilaha illallah, ada riwayat juga yang di situ Rasulullah menyebutkan mengajak anak Yahudi tadi itu membaca syahadat. Bukan sekedar membaca la ilaha illallah, tetapi ditawari oleh Rasulullah SAW dengan membaca 2 kalimat syahadat. Wallahu alam. Itu tadi talqin ya. Jadi talqin itu ada dalilnya, riwayatnya hadis Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Diajari, dituntun dengan membaca la ilaha illallah. Hanya saja jangan lupa ada tata caranya, ada adabnya. Jangan asal mentalginkan saja, nanti malah bisa ya kurang bagus lah gitu. Yang nomor 2, dibacakan surat Yasin. Ini
apakah ada dalilnya, apakah ada tuntunannya? Yang kita lihat, ulama kita menyebutkan ada hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ahmad, Al-Hakim dengan redaksi yang tidak sama persis tetapi intinya sama. Apa? Di situ Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah kepada mautakum. Mautakum sini ulama menerjemahkan orang yang mau mati, ada yang juga yang mereka menyebutkan termasuk orang yang sudah mati, apa? Yaitu dengan surat Yasin. Kalau mungkin ada ulama lain yang dia mengatakan hadis ini dhaif, ya monggo, tidak usah diyasinkan. Tetapi kalau sekarang ada orang yang berpendapat hadis ini mau dipakai, ya jangan dilarang. Mau disertakan keroncong boleh, ya terserah. Loh, Anda tidak baca Quran, Allah yahfad, ya mudah-mudahan Allah menjaga. Seorang pemabuk berat wasiat, kalau saya mati yang layat semua suruh nyediai minuman, suruh ngangkat pakai, ya terserah, monggo. Dilakoni sama anaknya. Ini di koran, masuk koran, itu kan ya sudah terserah. Dan kalau kita sekarang ini bukan tidak ada dalil, ada dalilnya ada. Jadi untuk Anda yang berkeyakinan atau mengambil riwayat ini, itu lakukan. Pertanyaannya, kenapa kok surat Yasin bukan surat Al-Baqarah? Oh, Yasin itu rampung apa nih Al-Baqarah? Yasin disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat lain, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, Ibnu Hibban, dan riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullah wa daral akhirah. Tidak membaca seorang yang dia niat ikhlas untuk Allah dan untuk akhirat, illa ghufira lahu, kecuali akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah, membaca dia akan diampuni oleh Allah. Dan Rasulullah selanjutnya menyebutkan faqra'uha ala mautakum, bacalah dia Yasin tadi itu untuk mautakum. Hadis ini yang dipakai oleh ulama-ulama kita dan diamalkan, bahwa kalau ada seseorang yang mau meninggal dibacakan surat Yasin. Saya bawa logika lain aja, dalil. Kita semua sepakat dari ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, kita suruh diam mendengarkan. Dengan diam mendengarkan itu la'allakum turhamun. Insyaallah niscaya Allah akan memberi rahmat. Kalau ada orang membaca Al-Qur'an, kita diam, ngatekkan, dengarkan, insyaallah akan diberi rahmat. Nah, kalau kita ini sekarang menghadapi orang yang dalam keadaan sakarat dengan membaca Al-Quran, entah surat apapun, kalau tadi dibilangkan surat Yasin, insya Allah kalau kita mengambil tadi dalil dengan ayat Al-Quran itu kan ya jauh lebih bagus. Terus apakah kalau tidak dibacakan Yasin su'ul khotimah? Tidak. Saya ulangi, husnul khotimah, su'ul khotimah bukan karena Yasin. Husnul khotimah, su'ul khotimah karena amal. Lah kalau karena amal buat apa Yasin? Yasin sekedar meringankan. Mungkin gambaran ilustrasi yang tidak persis sama. Ini kan musim panas. Anda keluar ya panas, tapi kalau pakai payung tetap panas tapi rodok sudo. Ya kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena dibacakan Al-Quran, malaikat yang datang, rahmatnya Allah yang datang. Dengan harapan seperti itu, mudah-mudahan yang mau mati dan yang hidup dirahmati. Dan itu yang membuat kita paling tidak berharap yang didengar. Yang didengar itu dokter, selangnya ambilkan infus, sus ini sama kita, inna rahmatullah, ayat Quran. Mau pilih mana? Mau dengar selang tidak apa-apa, mau dengar musik tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau yang kita dengar Al-Quran, ya dengarkan Al-Quran. Ini belum tentu mati, ya mati atau tidak mati tidak mau dengar Al-Quran. Apapun juga kita perdengarkan hal-hal yang baik, terutama Al-Quran, kalamullah. Yang selanjutnya apa?
Ini tadi berdasarkan hadis yang cukup sahih. Ada juga berdasarkan hadis tetapi tidak sahih atau tidak sekuat hadis yang tadi yang menganjurkan talqin dan yasin. Apa pendapat ulama berdasarkan sebuah hadis? Bahwa lebih bagus calon mayit tadi itu dihadapkan ke kiblat. Dari mana dalilnya? Dalilnya ada seorang sahabat yang bernama Al-Bara' bin Ma'mur. Al-Bara' bin Ma'mur ini di rumahnya sendiri dikatakan bahwa Rasulullah ngelayat bertakziah, terus Rasulullah tanya apa yang disampaikan sama Al-Bara' bin Ma'mur sebelum meninggal ini. Keluarganya diantaranya menyebutkan bahwa dia sebelum meninggal minta kepada keluarganya dihadapkan ke kiblat. Dan di situ apa komentar Nabi mendengar cerita keluarganya? Rasulullah bersabda itu sesuai dengan ajaran Islam yang fitrah karena dia ahli kiblat. Saya ulangi, bukan Nabi bersabda hadapkanlah orang yang mau mati ke kiblat, bukan. Nomor dua, ini hanya riwayat. Di situ Nabi takziah setelah ini sepengetahuan saya ya, kalau mungkin ada nanti ada, kalau ada yang keliru atau disempurnakan ya diralat. Nabi hanya bertakziah, saat takziah keluarganya tanya atau bercerita bahwa sebelum meninggal ini Al-Bara' bin Ma'mur minta diadakan kiblat dan Rasulullah bilang itu bagus karena dia ahli kiblat. Hadis ini yang dipakai oleh sebagian ulama mengatakan sebaiknya, bukan jadi misalnya rumahnya sempit atau di rumah sakit ya sudah tidak usah diwolak-walik gitu loh. Ini kan ada riwayat enggak, kan tadi saya husnul khotimah bukan karena ngadep kiblat apa enggak, wong hidup enggak sholat kok terus sekarang mau mati minta yasin, minta talqin, minta ya abot. Sudah toh, mau mati husnul khotimah ya amalnya baik, cuman biar lebih lancar ngos-ngosannya. Kalau yang amalnya ndak genah sak jam, kalau genah 10 menit. Mau ndak sakit sama sekali sudah ada ya mati sakit, karena sakit makanya mati. Justru itu kita harus siap-siap dan membawa bekal yang sebanyak mungkin. Dan yang dimasukkan menghadap kiblat itu kepalanya di sini ya. Ini kan kiblat sana. Kiblat sana bukan kepalanya di sini loh. Seperti jenengan ini ke sana itu. Jadi kakinya yang ke sana, kepalanya yang menghadap kiblat. Jadi saya ulangi ya, ulama tidak menekankan mengenai menghadap kiblat, baik saat mau meninggal maupun setelah meninggal. Malah kalau setelah meninggal, apalagi setelah dimandikan, dianjurkan di posisi yang orang bisa sholat jenazah. Paham? Kadang kan kalau kita ke rumahnya orang, ini kiblatnya mana? Bingung, nanti lemari digotong gara-gara aduh wis mau apa gitu loh. Sudah tidak usah yang ruwet-ruwet yang gitu-gitu ya. Nomor 4, jangan berdoa atau berbicara yang tidak baik. Contohnya apa? Jaga orang sakit ngerasani. Ini ya, aduh saya sendiri ya takut nih. Ini sekarang ini rumah sakit mana yang tidak ada TV? Semua TV. Kalau orang ini tahu mau mati, mungkin tidak nonton dangdut. Saya kira sak mursalnya penyanyi dangdut ini tidak mungkin nonton itu. Setan wendak. Masalahnya ini kan tidak tahu toh mati apa tidak nanti malam ini. Dan kita ini kan masuk rumah sakit cari yang ada TV. Nonton dangdut, yang jaga ngerokok, ngerasani kono, ngerasani kene, terus nazak meninggal. La haula wala quwata illa billah. Oh jadi suruh khotimah? Enggak, cuman logika kita akan mengatakan yang disawang terakhir apa, yang didengar terakhir apa. Jadi saya ini cuma menyampaikan, saya juga enggak berasa orang paling baik, ini enggak. Kalau kita ini menjaga orang sakit atau yang sudah kelihatan berat ini, yang ngempet, jangan nyetel TV yang ndak isinya ndak karu-karuan, jangan nyetel tape atau kaset atau HP nada yang lagunya ndak islami, tidak mengingatkan kita sama Allah. Jangan bicara-bicara yang tidak enak, jangan apalagi mendoa yang ndak enak, jangan gitu-gitulah. Ya nahan tuh, ngempet gitu. Dari mana dalilnya
dalilnya ada, dan ini hubungannya dengan orang setelah meninggal. Ini dalilnya berhubungan dengan tindakan setelah meninggal. Di situ Rasulullah SAW bersabda bahwa saat orang mau meninggal, wa qulu khairon, berucaplah, bicaralah yang baik-baik, fa innahu yu'minu ala ma qala ahlul bait, karena bisa jadi malaikat itu mengamini apa yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Tadi saya sampaikan ya, selain dalil ini kan tadi saya bilang logika kita juga mengatakan kan akan jauh lebih nikmat, jauh lebih indah buat orang yang mau meninggal maupun yang melihat mendengar apapun yang kira-kira mengingatkan kita kepada Allah. Mau baca ini, baca itu, mau melihat ini, melihat itu, sudah apapun juga lah. Tetapi jangan sampai malah sebaliknya, kita bicara yang tidak baik, atau mungkin ini, atau mungkin itu, dan lain-lain. Juga ini tadi berdasarkan hadis, juga disebutkan di dalam ini, kalau ini murni dari ulama. Apa? Dikatakan bahwa sebaiknya tidak hadir mereka yang kurang disenangi, apalagi yang dibenci. Saya ulangi, sepengetahuan saya sampai sekarang ini bukan berdasarkan hadis Nabi, tetapi ulama-ulama. Biar berangkat dengan tenang, nikmat, jangan datang atau malah menjenguk menjelang kematian loh. Saya tidak mengatakan kurang seminggu, kurang 3 hari. Kalau malah punya keliru, punya salah, didatangi, dijenguk, minta maaf. Tetapi sudah menjelang meninggal, malah yang ngadepi, misalnya, itu saya kira semua kita kan seperti itu. Bapak atau kakek punya anak 4, paling seneng sama yang ragil, paling geting sama yang barep. Pas meninggal sing ngadepi sing barep. Jadi suul khotimah? Enggak. Jadi enggak, tetapi kan pasti bapak tadi akan lebih senang, lebih plong, lebih ayem, lebih tentrem kalau yang ngadepi yang ragil. Lah, karena kita ini enggak tahu matinya jam berapa, makanya kita perlu tahu hal-hal seperti ini. Oh, yang ragil enggak ada, paling enggak yang barep itu juga sudah paham toto coronya. Semua kita perlu paham. Jadi bukan cuma orang yang mudeng-mudeng, enggak, semua kita. Kalaupun kita enggak ngadepi mati kan kita bakal mati. Kalau di otak kita ini enggak ada hal-hal seperti ini, itu katanya kayak tukang sate dituntun nyebut-nyebut ya teh sate. Nanti ada katanya wallahu alam, itu mungkin cerita anuan aja. Bapak manggil anaknya, Fulan, ya ada, ini ada, malah ngomong, terus yang jaga toko sopo kok yang nggon kene kabeh. Padahal maksudnya anaknya ini kumpul mau lihat ini suka sakarat, malah mbahnya ngomong, ini yang nggon kene kabeh sing jaga toko sopo. Ini kan kenapa? Karena di otaknya toko, di otaknya cuma cari duit begitu aja ya. Jadi itu dikurangi. Dan juga ini wallahu a'lam, tapi sepengetahuan saya bukan dari hadis Nabi. Apa? Sebaiknya bukan dilarang, tidak hadir mereka orang yang junub, haid, nifas. Saya ulangi, saya sampai sekarang tidak menemukan dalil hadis, tetapi hanya ulama, dan ulama kan pasti ada hubungannya, keterangannya. Kenapa? Orang yang junub, tahu kan junub itu pria atau yang keluar mani belum mandi wajib. Terus wanita haid atau orang yang nifas, juga orang yang bukan mahram. Orang itu, semua manusia itu ada yang ikut bersamanya, ada malaikat, ada setan. Menurut riwayat, kalau orang itu dia junub, pria junub belum mandi, malaikat ini suci, tidak mau yang kotor, dia pergi, yang ada tinggal setannya.
Dulu saya pernah menyampaikan di sini. Makanya kenapa orang waktu berhubungan suami istri selalu baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Kita masuk kamar mandi, malaikat kan tidak ikut. Kita telanjang atau berhubungan, malaikat itu pergi. Malaikat itu pergi. Jadi kan kita ini diikuti malaikat, semua orang loh, bukan terus ini gitu enggak. Malaikat, setan. Malaikat ini akan pergi dari kita kalau kita junub. Nomor 2, kalau kita telanjang atau berhubungan suami istri, karena dia suci tidak mau, makanya kita waktu berhubungan suami istri suruh berlindung dari setan. Nomor 3, kalau kita masuk kamar mandi. Kamar mandi ini tempat kotor, tempatnya setan. Karena malaikat pergi, makanya kita juga berdoanya berlindung kepada Allah dari setan. Apa doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena apa? Pertahanan kita ini malaikat ini tidak ada lah. Tadi dikatakan sebaiknya, bukan dilarang, agar ya paling tidak yang kita hadapi bisa. Dan kalau hubungan mahram jelas ya, maaf mungkin bahasa kita kan, saya kira kan semua kita sepakat dan tahu juga, kita ini sebetulnya menurut agama yang sudah tidak diragukan lagi, kita ini kan dilarang untuk melihat, menyaksikan dengan terus-menerus mandeng seperti ini kepada lawan jenis yang bukan mahram. Lah, saya dulu kan juga sempat menyinggung menyampaikan, ya kalau misi hidupnya ndak genah ya wis karepmu lah. Kita keluar sini sudah kelihatan, sudah cewek lewat sana sini, sudah bisa dikatakan nyaris tidak mungkin bisa dihindari. Tapi mosok kita mau mati juga mau nerjang, ya kalau bisa dibatasi agar kalaupun waktu hidup tidak genah kita berangkat kembali ini juga dalam keadaan yang lebih baik, yang kita dengar kalimat yang bagus, yang kita lihat orang-orang yang dicintai Allah, yang kita lihat keluarga kita, bukan hal-hal yang jelek. Dan itu yang insya Allah membantu meringankan kita saat kita menghadapi sakaratul maut. Demikian itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Kalau tadi menjelang kematian, setelah meninggal apa yang kita lakukan. Tadi mungkin kalau kelihatan sepele, sampai ini ada yang melengkung, ada yang itu memang seperti teknis, tapi kan tidak ada salahnya kita paling tidak faham, tahu lah gitu ya. Insya Allah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kita membaca doa dulu ya. Al-Fatihah likabul iqbal wa salah kal ahwal إلى أرواح سيدنا رسول الله أزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وذرية رسول الله وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله بالمصدقين عليه والقائمين بحقوق من السابقين واللاحقين مشايخنا ومشايخهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وبحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين يفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل ويجعل وإياكم من عباد الله الصالحين ويجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا من غير تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية ونسأل الله الكريم أن يطول عمركم في طاعة الله ورسوله ويتكرم علينا وعليكم بحسن الخاتم عند الموت في خير واللطف والعافية والسلامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب
بالمصطفى رسولنا حظى بكل سبل صلى وسلم ربي وآله وصحبه عداد ترشد صحبي والحمد لله في البر والتناهي.